Good morning anak-anak grade 3 SDK Maria Ferrari di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya Suster Valen dalam pembelajaran kita dari rumah. Apa kabar semuanya hari ini? Suster berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam kasih Tuhan, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-6. Kita akan membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Oke, pada buku paket anak-anak bisa melihat pada halaman 67 sampai 77. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengenal Yohanes Pembaptis dan mengikuti teladannya sebagai pewarta kebenaran demi pertobatan orang-orang berdosa. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu sebelumnya bahwa setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk mampu pertama sekali bisa menjelaskan arti bertobat. Dan yang kedua, siswa diharapkan untuk mampu menceritakan peristiwa Yohanes mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan sesuai dengan bacaan kitab suci pada Injil Lukas bab 3 ayat 3 sampai 18. Dan yang terakhir, siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan bahwa kita diutus untuk menegur orang-orang berdosa agar bertobat. Bukan hanya menegur saja, tapi kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Harus tahu diri kita bahwa kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Jadi kita dipanggil untuk bertobat. Oke, sebagai pemikiran dasar, baik anak-anak, kita harus tahu ketika manusia dikuasai dosa, kita semua kan tahu itu arti kata dosa. Maka hubungannya dengan Allah dan sesama menjadi rusak. Orang berdosa cenderung memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya dan kebutuhannya sendiri. Tak peduli atas hal yang terjadi pada orang lain. Yang penting diri sendiri merasa nyaman, nikmat, dan tercukupi. Bahkan ketika untuk memuaskan dirinya, orang harus memeras, menindas, atau membunuh, ataupun dengan tindakan lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu anak-anak, Tuhan Yesus datang untuk menebus dan menghapus dosa-dosa manusia. Artinya mengubah manusia yang serakah dan jahat itu menjadi penuh cinta dan baik hati. Yohanes Pembaptis berusaha membuka jalan bagi Tuhan Yesus dengan mengajak orang untuk bertobat. Artinya mengubah hidupnya dari tidak peduli menjadi peduli. Yohanes Pembaptis mengajak orang untuk berbagi, hidup apa adanya, tidak korupsi, tidak menindas, dan sebagainya. Namun dengan kerendahan hatinya, ia juga mengatakan bahwa yang lebih besar dari dirinya akan datang, dan melepas tali kasutnya pun
ia tidak pantas. Siapa yang akan datang? Siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis? Coba anak-anak bisa membayangkan dan bisa menjawab siapa itu orangnya. Untuk itu, dalam pembelajaran kita hari ini, kita diajak untuk mengenal kata bertobat. Bertobat bukan hanya menyesali kesalahan, tapi kita benar-benar harus merubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Melepas semua perbuatan jahat kita dan harus berani melangkah ke arah yang lebih baik di jalan yang Tuhan ajarkan kepada kita, di jalan Tuhan. Lebih dari itu juga, kita juga harus berani mengajak orang lain untuk bertobat. Kita tahu bahwa dosa atau kesalahan akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, juga diri kita sendiri. Oke, sekarang mari kita mengamati gambar-gambar tersebut. Kita perhatikan gambar pada A. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Apa yang mereka lakukan di situ. Dan coba kita perhatikan pada gambar B. Itu ada 2. Anak-anak, berapa anak? 5 anak tuh lagi buat apa? Terus yang kedua itu anak itu buat apa? Setelah mengamati gambar, anak-anak, suster mengajak kita untuk mengerjakan post-test pertama sesuai dengan gambar tadi. Oke, anak-anak bisa mengerjakan ya. Ada 4 pertanyaan. Oke, setelah ini kita diajak untuk membaca kitab suci. Siapa yang punya Alkitab? Kita akan membuka tentang Injil Lukas bab 3 ayat 3 sampai 18. Di situ kita akan membaca tentang Yohanes Pembaptis. Dan pada buku paket itu kita bisa melihat pada halaman 72 itu sampai 74. Oke, anak-anak bisa dibantu dengan orang tua, bisa membacanya bersama. Dan setelah membaca kitab suci, anak-anak diajak untuk mengerjakan proses yang kedua. Berdasarkan bacaan kitab suci, anak-anak menjawab pertanyaan di bawah ini. Oke, baik. Anak-anak bisa mengerjakannya secara teliti ya, sesuai dengan bacaan kitab suci. Oke. Setelah itu anak-anak, suster mengajak kita untuk refleksi. Apakah saya berani menegur teman yang melakukan kesalahan? Setelah refleksi anak-anak, suster sudah menyiapkan rangkuman untuk dicatat pada buku catatan agama. Selain dari rangkuman yang suster rangkuman dalam buku paket. Ini adalah tambahan. Anak-anak bisa mencatatnya dengan rapi untuk bisa dipelajari. Oke, baik anak-anak.
pelajaran kita hari ini cukup di sini. Oke, baik, mari kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk menegur orang berdosa, supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, baik anak-anak, thank you very much. See you on next lesson. And God bless you.